Marilah kita mulai dengan perayaan Ekaristi kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria, kami sudah kembali lagi dari Indonesia. Kami sangat menghormati Engkau. Justru kerendahan hati, sikap sifatmu pada waktu kesulitan silih berganti, Engkau tetap rendah hati. Engkau tetap setia kepada Allah Bapa. Kami semua kagumi Engkau. Terima kasih bahwa kami boleh hadir di sini pada hari ini, tanggal 3 Oktober. Bulan Rosario. Engkau menampakkan diri berulang kali dan Engkau harapkan supaya kami mendoakan Rosario. Sebab Rosario ada suatu kekuatan yang luar biasa. Terima kasih ya Bunda bahwa pagi hari ini kami boleh rayakan Ekaristi bersama. Saudari dan saudara, selamat pagi. Kita hadir di sini, ini berkat, rahmat yang perlu kita syukuri. Karena itu saya sapa Bunda Maria terlebih dahulu. Lalu, kita memang manusia bukan sempurna. Kesempurnaan hanya ada pada Allah. Kita rapuh, kita khilaf. Kadang-kadang kita ngomong terlalu banyak dan menyakiti hati orang lain. Mari kita diam sejenak, kita introspeksi diri dan minta maaf kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sankta Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni kedosaan kita, dan mengantarkan kita sekalian ke hidup yang kekal. Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, tidak pernah Dia itu angkat tangan dan menegur kita dengan macam-macam. Tuhan merangkul kita. Datanglah kepadaku. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik hati, Allah yang merendah Yesus, Allah Roh Kudus. Terima kasih banyak bahwa tadi malam kami boleh tidur dengan nyenyak, melepaskan lelah dari perjalanan sepanjang hari kemarin. Sekarang kami sudah siap untuk memberi diri. Seperti Engkau ya Bunda, selalu memberi diri dalam situasi apapun yang terjadi. Engkau tidak mengeluh. Engkau menerimanya dengan penuh iman. Kami kepingin menjalani peziarahan kami ini dengan cara demikian. Sebab Engkau justru berbicara melalui orang-orang yang rendah hati. Orang-orang seperti mereka yang dapat penampakan daripadamu di Fatimah ini. Berbicaralah. Hati kami akan terbuka. Kami akan ikuti apa yang Engkau harapkan dari diri kami. Sekarang kami mau dengarkan sabda Tuhan. Olahlah hati kami,
agar itu bukan hanya kata-kata saja, melainkan menjadi suatu keyakinan yang lahir dari hati kami masing-masing. Inilah kami sampaikan kepadamu melalui Dia, namanya Yesus. Amin. Mari kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, bacaan dari nubuat Zakaria. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi, banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan, semesta alam di Yerusalem, dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Menunggangi jalanmu, firman-Mu ikat di kakiku, menunggangi jalanmu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Hampir ketika genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima Dia karena pelayanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Silahkan duduk.
Saudari dan saudara, bulan Oktober, bulan Rosario. Dan justru peziarahan ke tempat-tempat Bunda Maria dijalani bulan Mei, tetapi juga bulan Oktober. Dan kebiasaan saya bukan hanya saya yang berkhotbah, tetapi ada juga yang saya mintakan suatu kesaksian. Dan sekarang ini ibu yang ada di sampingku bagian kiri ini mempunyai suatu pengalaman yang luar biasa. Rosario memainkan peran yang hakiki pada saat-saat itu dan selanjutnya. Oleh karena itu, saya mau bertanya kepada ibu, ibu bisa sharekan sedikit kepada kita dari hati ibu sendiri. Kira-kira peran Rosario ini apa untuk diri ibu? Ibu boleh naik sekarang dan saya serahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pater. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saya diizinkan untuk berkhotbah ya di panggung ini untuk sharing, sekedar sharing pengalaman kami sekeluarga. Khususnya pada saat pandemi, mungkin semuanya sudah mengalami ya, bagaimana pandemi itu merusak kehidupan kita semua dari segala bidang. Dari segala ekonomi, semua politik, semua kita semua merasa dirusak oleh pandemi itu. Tapi pada saat itu kami sekeluarga mengalami suatu perubahan yang tidak kami duga-duga. Pada tahun 2020, akhir 2020, suami saya, Dr. Bambang, itu menderita COVID, itu karena ketularan oleh pembantu. Jadi pada saat itu dari keluarga kami yang kena adalah Dr. Bambang, cucu saya, 2 pembantu kami, dan 2 anak kami. Jadi semuanya kami sekeluarga besar itu semuanya harus isolasi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, pada saat itu kami tidak bisa kemana-mana, tidak bisa menengok, tidak boleh menengok, dan tidak bisa minum. Tapi saya merasakan pada saat itu yang saya rasakan sendiri karena saya satu-satunya yang tidak, puji Tuhan, tidak kena karena mungkin dipilih oleh Tuhan untuk menopang pembantu saya, keluarga saya dengan doa-doa kami. Dan saya merasakan pada saat itu keluarga kami itu semua kena, sebagian besar kena dan mereka semua juga berdoa. Tapi yang saya rasakan pada waktu itu, Bapak yang telah mengizinkan untuk kami sekeluarga mengalami pandemi COVID itu mengirimkan teman-teman yang menjadi keluarga terdekat kami. Dan itu saya rasakan sekali karena pada saat itu teman-teman yang selama ini hanya teman lingkungan, pada jam 9 malam selalu mereka mengajak saya berdoa. Dan apa yang kami doakan adalah Rosario. Tidak pernah ketinggalan. Selalu mereka WA. Ayo Nit, jam 9 kita sujud. Saya sujud. Itu saya lakukan karena suami saya waktu itu 2 minggu di ICU COVID. Kemudian setelah negatif, harus pindah ke ruang biasa. Tetapi karena ruang biasanya diubah menjadi ruang perawatan COVID, harus pindah ke rumah sakit lain untuk mencari ICU, mencari ruang perawatan biasa. Dan apa yang terjadi, Tuhan kembali menguji kami sekeluarga karena Dr. Bambang di rumah sakit yang baru itu masuk ICU dan kena serangan jantung. Jadi harus masuk ICU lagi selama 2 minggu. Jadi selama 2 bulan saya bergulat berdekat hanya dengan Bunda Maria. Saya mungkin merasa di dekat Bunda Maria karena waktu itu saya seperti pasrah, Romo. Pasrah, saya udah nggak bisa berpikir apa-apa karena saya juga tidak bisa menengok. Cucu saya juga sakit, anak saya sakit semua. Tapi berkat teman-teman yang menjadi keluarga yang telah dikirim Tuhan untuk menjadi malaikat bagi saya, untuk menemani saya untuk berdoa bersama Bunda Maria dalam Rosario tiap hari jam 9 malam. Selalu kami sujud di rumah masing-masing. Jadi itu yang saya rasakan dan
hikmahnya bagi kami sekeluarga adalah bahwa kami sekarang lebih rajin rosario, dan saya sama suami saya mungkin lebih rajin juga rosario, karena percaya bahwa Bunda dan dengan perantaraan Bunda Maria, Tuhan Yesus akan mengadukan mujizat pada kami. Itu yang kami rasakan sampai saat ini, dan persiaran kami saat ini adalah merupakan ucapan syukur bagi kami sekeluarga, bagi suami dan kami, dan kami ucap syukur untuk persiaran ini. Itu mungkin sekedar sharing saya. Terima kasih. Ibu, terima kasih banyak. Kita sudah dengarkan tadi betapa besar peran Bunda Maria yang mengantarkan kita selalu kepada Yesus untuk keluarga Anda. Sekarang kita memang berada di Fatima dan boleh berbalik sebentar. Lihat, ini patung Bunda Maria yang membantu kalian, keluarga kalian. Dia tidak itu diam seribu bahasa, melainkan dia tetap ikut mendoakan, ikut mengantar doa-doa kita kepada Yesus. Bunda Maria mengarahkan kita semua kepada Yesus. Dialah suatu kekuatan dalam kehidupan kita. Memang Ibu, saya yakin tidak ada satu keluarga pun yang tidak mengalami tantangan dalam hidupnya. Puji Tuhan. Sebab kalau tidak alami apa-apa, pasti orang jadi sombong, tinggi hati, dan bukan rendah hati. Syukur keluarga-keluarga masing-masing alami tantangan yang bukan sedikit. Justru Tuhan punya maksud. Tuhan mau memurnikan keluarga kalian. Tuhan mau memurnikan kita semua yang sekarang hadir di sini. Sehingga kita tidak mengakarkan hidup kita pada hebatnya kita masing-masing, melainkan pada apa yang Tuhan kehendaki. Semoga kita bersama dengan Bunda Maria, bersama dengan Yesus, kita sungguh-sungguh mengayunkan langkah dalam peziarahan yang barusan dimulai ini, supaya kita dapat menemukan kerapuan-kerapuan yang ada dalam diri kita. Kalau kita menyadari kerapuan-kerapuan kita, kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengubah sikap sifat orang lain. Kita hanya bisa mengubah siapa, yaitu diri aku sendiri. Oleh karena itu, selama peziarahan kita ini, kita ikut sertakan Bunda Maria. Kita ikut sertakan Yesus yang mengarahkan pada Allah Bapa yang menciptakan segala-galanya. Ibu, terima kasih bahwa Ibu mau sharing sama kita semua yang ada dalam kepala ini. Dan semoga Tuhan sungguh menguatkan kita sekalian. Amin. Marilah kita rayakan Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami sekalian akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami sekalian akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengataraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengataraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, karena dia menyadari bahwa segala sesuatu berasal daripadamu dan kelak akan kembali lagi kepadamu. Kemudian ia memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur,
Sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup di tempat ini, serta semua rohaniwan, serta seluruh kaum beriman. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dunia, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah saudari dan saudara kita buka tangan kita sekarang ini di depan kita sebagai lambang. Kita mau membuka hati. Buka tangan, kita tidak pasrah, melainkan berserah. Ini karena lahir dari hati kita. Nah, kalau kita buka tangan, kita juga bisa membiarkan diri dituntun oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama doakan doa yang diajar oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudari dan saudara kita sekalian kepingin ada damai dalam hati. Berdamai dengan Allah Bapa, berdamai dengan sesama sekitar kita. Itu menjadi ilusi kalau kita tidak mulai dari diri aku sendiri. Kalau kita mau membangun suatu dunia yang lebih adil, yang lebih damai, kita harus mulai dalam diri aku sendiri, dalam keluargaku, orang-orang yang paling dekat dengan aku. Damai tidak jatuh dari langit, boom, begitu saja. Damai harus kita usahakan sendiri. Bukan damai yang dunia giurkan kepada kita, melainkan damai yang Tuhan berikan kepada kita. Itu perdamaian yang beda. Semoga damai. Damai yang sejati dari Dia sungguh hadir dalam hati kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita sampaikan salam damai satu kepada yang lain. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pandanglah roti yang kudus ini yang telah dibagikan. Yesus tidak mencari kemapanan. Yesus tidak mencari enak dan gampang, jalan pintas. Tapi Yesus mau jalan ke Yerusalem, seperti tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil. Tempat di mana Dia akan menderita, disiksa, dan disalibkan. Tetapi Allah setia padanya, Ia dibangkitkan.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari dan saudara yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Sekarang sekali lagi, aku hamba yang hina dina ini, membagikan roti yang kudus ini sebagai tanda bahwa selama peziarahan kita ini, kita mau peduli, kita mau memperhatikan satu dengan yang lain.
Saudari dan saudara, bulan Oktober kita juga peringati Pesta Santo Fransiskus dari Assisi. Kita, para Fransiskan itu sore malam hari ini kita peringati bahwa Fransiskus menderita sengsara dan itu meninggal. Besok itu dirayakan secara meriah. Oleh karena itu, sebagai doa penutup saya mengambil doa damai dari Fransiskus dari Assisi dari buku biru halaman 47. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, bila terjadi penghinaan, bila terjadi perselisihan, bila terjadi kebimbangan, bila terjadi kesesatan, bila terjadi kecemasan, bila terjadi kesedihan, bila terjadi kegelapan, Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, daripada difahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Sebelum kita terima berkat, memang keadaan dunia sekarang ini sangat menyedihkan. Perang Rusia-Ukraina. Di Armenia dengan Azerbaijan itu juga ada masalah. Afrika ada kudeta itu sudah 2 kali dalam beberapa bulan yang baru lalu ini. Marilah kita doakan 3 kali Salam Maria dan 1 kali Bapa kami untuk kedamaian di dunia, tetapi juga kedamaian dalam hati kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sankta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sankta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sankta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Marilah kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudari dan saudara sekalian dari manapun datang ke tempat suci Fatimah ini, hari ini diberkati, serta seluruh keluarga kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu Bunda Maria, kami bawa doa-doa, intensi-intensi kami akan kami masukkan di dalam kotak yang ada di bawah sini. Kami persembahkan intensi-intensi ini kepadamu. Kami yang berziarah ini, kami akan sungguh-sungguh bersihkan hati kami masing-masing agar supaya anakmu Yesus dapat makin tampak dalam hidup kami ini. Dan untuk itu kami sadari, untuk itu kami diutus. Amin.